Selamat pagi, kembali bersama kami di podcast Fakultas Hukum Nomensen di Medan. Selamat pagi. Hari ini kita berbicara tentang juara-juara pahlawan kita yang telah menjadi juara di pertandingan debat. Tentu saja ini merupakan suatu kegembiraan di Fakultas Hukum. Ternyata mahasiswa kita bisa memberikan suatu kontribusi yang sangat baik. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan para pembicara yang ada 3, kemudian 1 dari ketua UKM debatnya. Tentu saja akan memberikan gambaran-gambaran situasi bagaimana. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, mungkin lebih enak kita berbicara dari saja ya, santai ya. Karena biasanya kalau ada debat itu udah sangat ini stres. Waktu debat stres nggak? Lumayan. Sedikit. Stres juga? Iya ya. Oke. Tapi pagi ini kita ceritakan mengenai pengalaman kita ya ketika debat bagaimana, kemudian situasinya bagaimana. Mungkin dipersilakan untuk perkenalkan diri dulu dari masing-masing. Silakan. Dari Saya dulu ya. Oke. Saya Wogen Enggolan, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas AKBP Nomensen Medan. Saya Anissa Restumorang, mahasiswa Fakultas Hukum semester 4. Saya Yawel Siahaan, mahasiswa Fakultas Hukum semester 4. Saya Rahmat Triadika di Bataraja. Saya adalah ketua UKM debat dan saat ini saya sedang semester 6 di konsentrasi hukum pidana. Oke, terima kasih. Mungkin kita mulai dengan cerita dulu ya. Bagaimana cerita dalam pembentukan awalnya tim ini? Kira-kira tentu masing-masing mempunyai pengalaman masing-masing ya. Jadi kita dari ujung nanti sampai ke ketua ceritanya. Silakan. Ya, pertama tentu ketika pertama kali membentuk tim sebenarnya kita kekurangan personil ya. Jadi yang pertama membentuk tim itu saya menginisiasi, kemudian mengajak Yoel pertama kali, kemudian ada salah satu teman yang kemudian tidak ikut menjadi bagian dari tim ini. Kemudian 2 orang, jadi kita sempat kebingungan mencari anggota lain. Kemudian kita coba untuk approach Hani, kemudian setelah itu Hani join dengan tim kita, lalu kita bentuk tim ini. Gitu. Jadi sebenarnya cukup lama untuk bentuk tim ini karena ada proses tarik ulur dari teman kita yang sebelumnya adalah tim ini, kemudian keluar, lalu Hani akhirnya menggantikan posisi itu. Nah, kira-kira demikian proses terbentuknya tim ini kalau dari saya pribadi. Dari Hani? Baik, kalau dari saya mungkin hampir serupa, cuman awalnya Yoel yang menghubungi saya. Memang benar karena keluarnya anggota tim mereka. Sebenarnya saya udah kenal mereka waktu di debat lomba Visipol kemarin, Pak. Jadi saya lihat lumayan bagus timnya dan juga pola pikirnya juga bagus. Ketika ditawarkan untuk bergabung ke dalam tim, menurut saya ini merupakan kesempatan karena dapat belajar bersama dengan mereka yang menurut saya luar biasa pola pikirnya, Pak. Jadi setelah dikabarin saudara Yoel, saya langsung menerima tawaran tersebut sehingga terbentuklah tim kami ini, Pak. Oke. Ya, Yoel gimana? Kalau dari saya Pak, sebenarnya tim yang kami bawa kemarin ini merupakan tim dadakan Pak. Karena sebenarnya H-3 sebelum penutupan pendaftaran, saya dengan Wage belum memiliki satu personil lagi Pak. Nah, maka singkat cerita kemarin saya menghubungi Hani dan menanyakan apakah bersedia untuk bergabung bersama tim kami. Kalau yang bersedia, kita sampaikan pendapat kita ini ke UKM agar kita diutus untuk mengikuti debat di nasional ini. Dan Hani juga ACC. Akhirnya kami menghubungi UKM dan terbentuklah kami Pak. Sekian Pak. Oke, silakan dari ketuanya gimana? Baik, terima kasih Pak. Terkait hal itu hampir sama ceritanya dengan dari UAG dan dari teman-teman yang dari UKM debat. Kebetulan kemarin kami baru terpilih untuk menjadi pengurus baru di UKM debat, unit kegiatan mahasiswa debat di kepengurusan tahun 2005-2006. Sebenarnya memang udah cita-cita dan juga menjadi program besar bagi UKM debat bahwasanya UKM debat itu harus melahirkan banyak UKM debat. Kalau bisa berkompetisi, kalah atau menang itu urusan nanti, yang penting kita harus bisa berkompetisi di luar sana. Dan sama seperti yang diceritakan oleh saudara kami Yoel mengatakan bahwa kami pengen ikut kompetisi debat lingkungan Bang,
apakah kami bisa ikut. Dengan menyesuaikan dengan sesuai ADART, kami tetap membantu dan juga mensupport sekali dengan teman-teman itu, teman-teman kami semua yang ada di tim yang ikut kompetisi debat lingkungan ini. Dan puji Tuhan mereka dapat sampai ke juara 2 di dalam debat lingkungan tersebut. Mereka meminta bahwasanya kalau bisa ada official team yang bakal nanti menjadi pembimbing kami nanti. Dan kami menghubungi senior namanya Bang John Victor. Beliau pernah menjadi juara juga sebelum dia lulus dari mahasiswanya gitu. Dan mereka lah, abang itulah yang membimbing mereka sampai ke tingkat juara 2 di tingkat nasional. Terima kasih. Itu. Oke, berarti masih kembali dari alumni ini kalau bisa harus menjadi sesuatu yang mentor lah ya, sebagai mentor yang membawa itu lebih bersemangat, karena dari pengalaman mereka itu tentu bisa memberikan kira-kira apa sih kritik ketika ketemu dengan kondisi-kondisi yang memang tidak diyakini gitu ya. Oke, kita kembali ke Wage ya. Kira-kira tentu tim ini ketika dibentuk ini kan nggak langsung pas ya, pasti ada aja. Oh ini begini kan. Kira-kira di dalam bersama 3 orang ya berarti ya. Di dalam 3 ini yang paling rewel, yang paling banyak masalah dan tukang protes kira-kira siapa? Kalau dari saya pribadi, mungkin ya saya punya awareness bahwa saya yang paling banyak untuk rewel sama mereka gitu ya. Jadi saya kira memang ya saya harus push mereka, ya push to their limit, dan akhirnya setelah saya reweli terus, akhirnya ada perubahan gitu. Ya karena hanya dengan cara itulah saya kira kami akan mendapatkan juara dan melangkah jauh di kompetisi ini. Jadi kalau saya tidak push dari awal, mungkin ya kami akan hanya sampai pada titik tertentu yang tidak sejauh yang kita dapatkan sekarang gitu ya. Jadi saya ngomel-ngomel mereka, saya marah-marahin. Kalau misalnya argumentasinya belum logis gitu, belum sistematis, saya marahin. Kalau kayak bicaranya misalnya belum cocok, belum gaya debaters nasional, jadi aku selalu bilang sama mereka gini, kita harus pakai standar nasional gitu, jangan pakai standar-standar di kampus kita gitu. Jadi kalau standar nasional seperti ini, kita gunakan yang ini. Bisa nggak bisa, tapi harus kalian usahakan gitu. Jadi akhirnya mereka juga put some effort and we achieve it gitu. Kalau dari saya mungkin seperti itu, dan memang mereka mungkin agak kesal juga sama saya karena terlalu sering dimarah-marahi dan mentalnya mungkin nggak sekuat itu untuk menahan marah-marahan itu, karena mereka kami harus dibujuk gitu ya. Tapi akhirnya mereka juga mungkin perlahan-lahan sadar bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar kita harus melakukan usaha yang besar dan memang harus punya mental yang tangguh gitu. Jadi harus siap dimarahi, harus siap untuk diarahkan gitu, untuk menjadi yang terbaik gitu. Karena kita harus improve our capacity. Selain itu juga kita melihat bahwa saingan-saingan kita itu bukan orang-orang sembarangan juga. Mereka itu well known, fully supported. Mereka tim-tim yang hebat, dan saya kira sebagai sebuah universitas dari Sumatera agak sedikit minder ya kalau misalnya lihat universitas dari Jawa gitu. Mereka itu kampus-kampus top. Kemudian kita melihat bagaimana caranya supaya bisa kita mengalahkan mereka. Nah akhirnya kita berarti kita harus bekerja lebih dari yang mereka lakukan gitu. Kita harus melakukan apa yang tidak mereka lakukan. Nah kita mentoring, kita belajar riset lebih dalam, kita ubah cara berbicara kita, metodenya. Kemudian setelah itu kita berusaha dalam berdebat itu seramah mungkin kepada lawan dan juga kepada juri. Nah itulah yang disebut dengan tata krama dalam berdebat gitu ya, manner kita. Jadi kita unggul di bagian-bagian itu. Setelah itu kita melangkah jauh, walaupun pada akhirnya memang tidak menjadi champions ya, tapi kami cukup bangga dengan pencapaian ini, dan kami yakin bahwa ke depan dengan metode yang sama dan tentunya dengan sedikit banyak improvisasi kami akan mencapai hal-hal yang lebih besar lagi. Sekian. Oke, terima kasih. Silakan, Ani gimana? Kalau dari saya sendiri memang benar, Wage sendiri lah yang paling rewel di antara kalian bertiga. Dan saya juga belum terlalu kenal dengan Wage ini, melainkan saya lebih dekat sama Yoel. Memang waktu ditawarkan, Yoel udah memberikan saya sedikit bocoran lah, Wage ini orangnya seperti ini. Sanggup nggak nanti untuk mengimbangi Wage? Jadi kalau dari saya sendiri ya udah nggak apa-apa. Ternyata setelah dijalani memang terlalu rewel orangnya, kayak di mana gini selalu menghubungi setiap saat gitu kan. Sedangkan kayak kalau saya sendiri orangnya masih yang terlalu slow, masih santai gitu kan. Dia memang kayak benar-benar mempush, ayo ketemu jam segini. Jadi kayak walaupun dia rewel, tapi ya kami tetap sadar kayak ya rewel dia pun tetap
untuk kebaikan tim kami juga Pak. Jadi ya sedikit dari dia walaupun terlalu rewel, tapi menurut kami tuh ya biasalah warna-warni dalam tim Pak. Iya. Rewel tapi positif ya. Iya. Nah, Yul sendiri gimana? Mungkin dari saya sendiri sepakat ya Pak, sama Hani juga ya, bahwasannya saya memang udah kenal Wage dari lama kan. Tahu juga bahwasannya bagaimana gaya berbicara Wage, bagaimana Wage belajar kan, dia juga kami yakini bahwasannya dia suka belajar dan kami harus menyesuaikan hal itu Pak. Jadi pernah di satu hal atau di satu hari dengan keadaan yang capek, Wage merepet keras, akhirnya timbul emosi, ada ketidaksepakatan ataupun pemikiran, jadi hal itu agak sedikit bagusan pulang dulu daripada nanti makin panjang. Sudah tenangkan diri dulu, nanti besok kembali lagi. Akhirnya kami kemarin karena harinya juga sudah malam, sudah hampir jam 12 malam, ya sudah balik aja dulu, besok lanjut lagi. Akhirnya saya balik dan besok kembali lagi. Jadi hal itu nggak berlarut lama sih Pak. Oke, memang harus ada break ya, ketika ada masalah. Oke, gimana pandangan dari ketua UKM-nya? Ya, kalau saya sedikit saja sih Pak menyangkut dari teman-teman, karena yang berkesiput itu sampai berkecimpung di dalam debat itu ya mereka. Tapi yang saya lihat bahwa mereka memang berambisius sekali gitu. Dan juga saya lihat dari setiap progresnya itu mereka memperjalanan mulai panjang, mulai dari tingkat yang mulai dari nomor 40 ya sampai ke tingkat juara 2. Memang perjuangan mereka memang luar biasa, saya akui. Dan juga saya lihat bahwa mereka walaupun ada kontroversial sedikit kiri kanan, tapi mereka tetap menunjukkan bahwa mereka memang bisa gitu. Dan saya juga lihat bahwasanya sampai di tingkat di juara 2 mereka bisa mengalahkan salah satu universitas yang paling top. Itu hal yang paling luar biasa yang pernah saya lihat. Bahkan saya dulu pernah bermimpi untuk sampai di situ, sampai tak pernah ada rezeki untuk sampai di situ. Tapi teman-teman inilah yang menjadi bagian dari juara tersebut. Mungkin saya tidak terpilih, tapi saya bisa terpilih jadi ketua UKM debat. Mungkin itu kadang yang membuat kita termotivasi bagaimana memberikan kaderisasi yang baik. Mereka itu tentu mempunyai satu semangat tersendiri ya, betul, dan itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa hari ini. Nah ini perlu kita sharing sebenarnya supaya semua yang lain ikut merasakan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, ya kan? Dari kebersamaan itu ya tentu yang dari rewel. Nah cerita dari rewel ini, tadi kan rewel gak enaknya ya, kita cerita enaknya sekarang. Kira-kira cerita yang paling parah ya, yang buat sakit perut ketika bersama itu bisa tertawa-tawa. Tadi kan ceritanya sampai hari ini ya, gak enak pulang ya. Nah yang sampai membuat ada sesuatu yang dibuat lucu dan lain-lain sampai membuat tim ini tertawa dan membuat satu hiburan yang paling wah, itu ada nggak momen begitu ketika bersama? Ada nggak? Nah kalau dari saya mungkin momen-momen yang menyatukan kita, yang membangun chemistry dalam tim itu, saya kira semakin sering kita bertemu gitu ya, dan di sela-sela penyusunan argumentasi hukum itu dan juga lingkungan hidup tentunya, itu kita kan ada breaknya juga. Jadi sisi break ini misalnya kita makan bersama, nah akhirnya di situ kita menyatukan sense of humor masing-masing. Jadi kita bercanda satu sama lain, kemudian membicarakan hal-hal yang personal gitu ya, cerita-cerita soal pribadi, cerita tentang kehidupan. Akhirnya kita semakin paham, dia ini seperti ini, dia ini seperti ini. Lalu dengan cara itu kita menaruh empati, kemudian terbangun chemistry. Jadi kita punya perasaan bahwa dia ini seperti ini juga ya, dia ini punya sisi positif juga. Ternyata di samping dia harus saya marahi, dia juga harus saya rangkul gitu. Jadi akhirnya terbentuk chemistry gitu. Aku harus bertindak seperti ini kepada si Hani, kepada si Yoel, supaya mereka mengeluarkan potensi yang maksimal gitu. Jadi akhirnya kita analisa mereka berdua, termasuk saya pribadi ya, saya analisa ini kekurangan saya, kemudian ini kelebihan mereka. Jadi saya harus tutupi kekurangan ini dan maksimalkan potensi mereka dengan cara bertindak seperti ini, kira-kira begitu. Misalnya seperti Yoel ya, dia jauh dari rumahnya ke kos saya dan kumpulnya memang di tempat saya di kos. Kemudian ketika dalam perjalanan pasti Yoel ini kan capek gitu ya. Kemudian juga dalam menempuh perjalanan itu pasti ada resiko karena di jalanan, kemudian dia pulang malam setiap kami selesai berdiskusi. Nah setelah itu saya mulai sadar bahwa Yoel ini sepertinya perlu dikasih afirmasi gitu, bagaimana supaya dia tetap semangat. Nah jadi semakin sering akhirnya saya berikan afirmasi kepada Yoel dan dia semakin semangat gitu, dia semakin terdorong untuk memberikan
kontribusi terbaik untuk tim. Termasuk saya suruh dia misalnya lakukan riset ini ya, oke, dia bilang gitu. Yang awalnya mungkin udah capek gitu kan, tapi akhirnya setelah diberikan afirmasi, ternyata afirmasi itu mendorong dia, oh ternyata aku bisa gitu. Termasuk Hani juga gitu. Itu sih dari kalau dari saya, Pak. Oke. Nah sekarang Ani, gilirannya gimana? Kalau dari saya mungkin selama perjalanan tim ini ya, tentunya nggak mungkin kaku terus belajar. Yang setelah saya ketahui kan pandangan orang-orang terhadap Wagi ini kan, anaknya ini orangnya belajar terus. Ternyata di balik belajarnya dia tuh suka sekali kayak membahas hal-hal yang di luar pemikiran gitu loh. Terkadang dia mau bercanda, padahal kayak banyak sekali orang yang bertanya kayak kenapa bisa klop gitu satu tim sama si Wagi, padahal si Wagi tuh kayak gini. Kayak orang-orang tuh nggak tahu loh, dia tuh memang suka lah bilang menghapus-hapus, tapi dia sering juga buat bercanda. Itu juga sih aku kayak setelah bersama dengan dia kayak wah ternyata dia nggak yang serius itu gitu, banyak juga bercandanya, terutama kalau kita membahas tentang lingkungan kita pribadi lah, kayak Yoel dengan kehidupannya, saya dengan kehidupannya, dan itu juga Wage. Terutama Wage ini senang sekali menceritakan perihal motivasi di dalam keluarganya, Pak. Jadi ada beberapa motivasi keluarganya yang menurut saya wah lucu tapi memang bagus gitu, tapi menurut saya dia cukup humoris sih dalam perkembangan tim kami, Pak. Boleh nggak ceritakan satu humoris yang ini ada? Mungkin dia sering sekali kan, Pak. Memang dia orangnya suka memaksa, Pak. Jadi dia ini selalu membawakan motivasi dari bapaknya atau ayahnya, orang tuanya. Jadi dia itu memaksakan kepada kami, menurut orang tua saya itu harus kayak gini, orang kayak gini. Tapi kayak kalau pandangan kami kan orang tua kami memberikan motivasi lain gitu. Jadi hal-hal yang berbeda ini terkadang menjadi tertawa-tertawa. Cuma dia bilang motivasi orang tua saya yang lebih benar kayak gitu. Tapi ya menjadi bahan candaan aja bagi kami saat break gitu, Pak. Iya. Berarti memang panduannya orang tua. Iya. Selalu kepada orang tua. Oke, ayo lanjut. Del gimana? Kalau dari saya tadi mungkin udah banyak sampaikan Hani ya Pak. Namun kan kalau Bapak bilang tadi bahwasannya dari mana segi kebahagiaan kami, mungkin kami bisa membedakan di mana waktu kami bermusik ataupun di mana waktu kami saat beristirahat. Yaitu kami akan melakukan canda tawa mungkin. Nah mungkin tadi kalau dilihat dari segi yang paling banyak membawa canda tawa ya sebenarnya Wage Pak mancing. Oh iya. Iya. Kami hanya menyambung saja, namun terkadang canda tawa yang dengan Wage itu nyambung terhadap kami. Contohnya kemarin tentang orang tua, ini paling lucu bagi kami bosannya. Saya memang tidak ikut berdebat situ, namun hanya Wage dan Hani. Mereka beradu pandangan tentang orang tuanya baru saya katakan, kenapa pandangan orang tua kalian perdebatkan di sini? Pandangan kalian saja perdebatkan di sini. Orang tua lah, jangan dibawa pandangan di sini. Tapi kata bapakku kayak gini, kata si Wage. Si Hani bilang, bapakku bilang kayak gini, kata. Jadi hal itu kan terkadang ada rasa senang, ada juga rasa kenapa orang tua yang dibawa ke sini. Mungkin hal itu sih Pak yang membuat saya terkadang lucu juga. Rupanya nggak hanya belajar, namun ada juga waktu breaknya untuk canda tawa bersama kami bertiga sih Pak. Ya, memang topik itu dengan kebersamaan lama-lama akan saling mengenal. Setelah mengenal itu tidak ada lagi lapisan yang membuat kita menutupi, dan itu membuat kita lebih enak berbicara, rileks, dan itulah keluar segalanya. Ya. Oke, dari ketua gimana melihat ini? Kalau dari saya pribadi sih karena tidak terlalu berkecimpung, tapi saya terkadang melihat mereka ketika di purpose gitu lagi diskusi, emosi, mereka terlalu serius. Sering saya katakan kalau kalah aja, nggak usah terlalu berlebihan gitu, canda-candaan. Tapi dalam hati ya berharapnya mereka bisa menang gitu. Dan walaupun dalam hati mengatakan biar gak serius aja, terlalu serius, terlalu alay banget gitu kalau bahasa di masa kerennya Jakarta gitu. Tapi yang saya salut sama mereka itu ketika walaupun ada perbedaan pendapat, yaitu mereka tetap bisa saling bercanda. Terus habis beda emosi tiba-tiba mereka bisa saling bercanda lagi. Sempat ada beda emosi, beradu pendapat yang berbeda, saya lihat tiba-tiba bisa bercanda lagi gitu. Yang saya lihat dari mereka itu yang saya suka dari mereka. Oke, mungkin ini sesuatu yang kita ingin juga para pendengar mahasiswa juga merasa bahwasan hidup ini nggak perlu semuanya serius, tapi harus disimbangkan dengan sesuatu yang lebih rileks ya. Itu lebih enak hidup ini. Oke, kita masuk ke topik yang memang
menjadi topik bicara hari ini. Tentu saja di dalam kompetisi ini banyak sekali ya yang dibicarakan. Nah, sejauh mana dari masing-masing mengenal atau mempersiapkan diri untuk berdebat di topik ini? Isunya lingkungan ya. Nah, kira-kira sejauh mana yang persiapannya melihat isu lingkungan itu didalami? Silakan. Nah, bagi kira-kira gimana? Ya, Pak. Nah, kalau dari saya pribadi mungkin ketika pertama kali membaca topiknya adalah kompetisi debat lingkungan dan keberlanjutan, saya langsung terfokus ya, lingkungan, oh pasti isunya tidak lepas dari isu yang kita hadapi secara nyata gitu, misalnya seperti sampah, terus climate change gitu ya, terus kemudian deforestasi, kemudian isu lingkungan lain misalnya seperti kekeringan, dan banyak isu lingkungan lain gitu yang mungkin akan dibahas juga, dan saya prediksi beberapa topik akan keluar dan akhirnya itu keluar gitu. Kemudian yang kedua, topik yang kedua itu keberlanjutan. Saya langsung terfokus gitu, oh kita harus kuasai SDGs gitu, oh orientasinya kemana, jadi setiap argumentasi harus kita selalu padukan, kaitkan gitu, find the nexus with the SDGs gitu. Jadi ketika kita mengaitkan itu akan jadi poin plus. Kemudian setelah saya mempelajari SDGs gitu, kemudian saya mempelajari Indonesia bagaimana melihat SDGs. Jadi saya lihat juga visi pembangunan Indonesia melihat SDGs gitu. Misalnya saya selalu baca apa sih visi Indonesia dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 59 tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka panjang menengah, jangka panjang nasional. Jadi saya lihat, oh Indonesia menargetkan SDGs seperti ini. Ini agenda global, ini agenda Indonesia. Jadi ketika ada kebijakan lingkungan misalnya yang akan kami perdebatkan, kami kaitkan dengan target global yaitu SDGs. Kemudian kami kaitkan situasi yang ada di Indonesia dan visi yang ada di Indonesia. Kemudian kami kaitkan dengan situasi politik dan kebijakan yang ada di Indonesia, arahnya kemana. Di situ kami poin plus untuk memberikan argumentasi yang menurut kami masuk akal, logis, dan dapat diterima oleh juri. Nah, dalam sesi persiapan ini saya mempersiapkan memang. Saya mempelajari isu lingkungan yang ada di Indonesia yang potensial akan diperdebatkan. Misalnya seperti deforestasi gitu. Dari awal kami memperdebatkan soal rencana perluasan lahan kelapa sawit. Jadi itu kami perdebatkan. Kami berdebat dalam posisi pro dan juga dalam posisi kontra. Jadi saya coba menempatkan, oh dalam perdebatan nanti kami akan diminta kadang-kadang dalam posisi menyetujui untuk pemerintah, kadang-kadang juga dalam posisi yang tidak setuju, oposisi gitu. Jadi kami berusaha menempatkan diri kami harus bisa duduk di kedua posisi ini. Kemudian setelah kami uji coba, oh cocok, kemudian kami uji argumentasinya, apakah ini betul gitu. Kami coba misalnya baca riset terkini gitu. Bahkan kadang-kadang misalnya saya baca riset bahasa Inggris, bagaimana sih riset terbaru tentang hal ini. Kemudian setelah itu, oh sesuai gitu. Kemudian kita membaca kekuatan lawan juga. Nah jadi topik-topik ini saya pelajari secara dalam gitu. Kemudian kita pertimbangkan kekuatan lawan. Jadi untuk menangkan perdebatan itu kita kuasai topik. Kemudian kita pertimbangkan kekuatan lawan. Ketika kita mengetahui bahwa kami akan mengalahkan lawan dengan sumber daya berupa penguasaan terhadap topik sejauh ini, tentu kita punya prediksi bahwa mereka akan mengeluarkan argumentasi seperti ini juga, karena kita sudah berada dalam posisi pro dan kontra. Jadi kita sudah tahu apa yang dikeluarkan oleh lawan dan kita sudah tahu bantahannya seperti apa. Jadi kira-kira mungkin dari saya untuk persiapan. Jadi saya belajar lingkungan, saya belajar tentang keberlanjutan juga, dan saya merekomendasikan itu kepada teman-teman dan syukur mereka pelajari juga, dan akhirnya itu yang membuat kita melangkah sejauh ini. Oke. Minum dulu sebelum ini. Biar relax. Iya. Karena menarik ya. Oke. Nah ini kalau kita bicara lingkungan, tentu bicara mengenai masalah yang kita hadapi setiap hari ya. Kita tahu bahwa sekarang banyak sekali climate change ya, yang dulunya cuaca itu sangat menyenangkan, hari ini demikian. Nah banyak lagi program-program dari Sustainable Development seperti SDGs ya, ini dibicarakan dari dulunya MDGs ya, dari 2000 sampai 2012, kemudian sampai 2030 ya. Itu yang dibicarakan, dan goal-goal dari sana yang coba diberikan ke setiap negara untuk mengikutinya, karena kita berhidup di dalam bumi ini yang supaya bisa mendapat sesuatu yang nyaman dan aman. Sangat menarik di lingkungan ini ya. Oke, silakan, kira-kira dari Hani gimana nih?
Kalau saya sendiri kan, terutama sebelum mendaftar kan kami melihat bukletnya dulu nih, buklet pendaftarannya. Jadi di dalam buklet itu kita harus perhatikan juga tujuan dari lomba debat ini itu apa. Jadi setelah dipelajari mengenai tujuannya ini, baru kami diskusikan terkait apa yang harus kita hubungkan terhadap tujuan ini, yang seperti yang diberikan oleh WAG itu SDGs. Benar-benar kita mempelajari terus mengkaitkannya dengan fakta atau masalah-masalah yang terjadi di lingkungan negara kita lah mungkin, karena di sana kan waktu dalam perlombaan kan bahas mengenai sampah, terkait pentingnya ruang terbuka hijau, terus ketersediaan air bersih dan lain-lain. Jadi semua yang dibahas ini memang terjadi atau menjadi masalah yang krusial lah di negara kita ini. Terus juga kami selain meriset, kami melihat juga bagaimana negara-negara luar menghadapi masalah serupa seperti yang terjadi di negara kita. Jadi kami sering sekali mengambil perbandingan dengan negara luar dalam perdebatan kami lah. Ketika kami dalam posisi pro, kami melihat apa yang mendukung, negara mana yang mengalami seperti ini, cuman mereka tetap bisa bertumbuh dengan baik di dalam wilayahnya. Terus kalau dalam kontra, apa yang memang sangat penting atau yang sangat merugikan dari hal-hal tersebut. Jadi kami memang benar-benar sering, karena kan kalau pemberitaan pro dan kontranya ini malam sebelum perlombaan Pak, jadi kami benar-benar harus membedah itu langsung dari dua posisi Pak, nggak bisa kalau kami tunggu dulu dari pengumuman kami kontra, kan kami bakal terburu-buru. Jadi memang kami benar-benar menempatkan kami di dua posisi terlebih dahulu. Jadi kayak kalau kami mengambil atau diposisikan di pro, kami udah tahu kalau kami kontra apa yang akan kami lakukan dan apa yang akan kami berikan untuk membantah hal tersebut Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke, lanjut. Ayo gimana? Kalau dari saya sih Pak, mungkin untuk hal tema yang kami perbarui kemarin, kami lebih banyak meriset jurnal-jurnal ataupun media-media yang sudah ada ya Pak. Dan kami juga melihat bahwasannya betul enggak jurnal yang ini dengan kondisi Indonesia sekarang. Nah, kan kita bercerita tentang SDG, sistem keberlanjutan, yang awalnya ini kan kami sebagai anak hukum mungkin belum memahami hal ini lebih dalam. Otomatis ada sedikit terkadang kelemahan ataupun kekurangan ini belum pernah kami dengar. Jadi kami ada rasa ingin mencari lebih dalam apa sebenarnya. Kalau kita dari anak hukum kan mungkin pandangannya cuma sistem peraturan maupun undang-undang saja Pak. Namun kan kita bercerita tentang SDGs ataupun sistem keberlanjutan, kita harus memahami mulai dari SDGs pertama sampai SDGs ke-17 Pak. Mungkin kita harus memahami itu dan juga mencari kelemahan lawan terhadap mosi yang akan kita perdebatkan di perdebatan tersebut Pak. Apa sih kelemahan lawan, apa sih nanti yang akan disampaikan lawan, sehingga kami bisa menyampaikan argumen kami yang tidak sependapat dengan lawan Pak. Mungkin sekian. Iya, berarti sebenarnya ini pertama nggak tahu ya apa itu yang isu-isu mengenai lingkungan ya, malah SDGs itu nggak tahu apa artinya ya. Oke, tapi dari sana itu membawa kita memang kalau keilmuan itu dimunculkan dari keingintahuan, curiosity. Dengan curiosity kita membuat kita tuh ingin lebih dalam lagi mengkaji, baru dari berbagai narasumber ya. Kita tahu bahwa apalagi cerita mengenai sustainable development, jadi sesuatu yang berkembang berkelanjutan. Berarti bagaimana dengan ekosistemnya, ya kan? Sesuatu yang mata rantai itu nggak boleh terputus. Kalau terputus dia akan muncul mata rantai lain. Itu yang berkembang sekarang, virusnya dan lain-lain yang kadang membuat kita pun bisa ada ini demikian. Nah, kita lihat yuk gajah masuk ke kota, ya iya ekosistem di sana diganggu. Ya dia nggak ada lagi, dia akan lari ke tempat yang memang dia rasa aman dan nyaman. Nanti yang kita lihat banyak yang diviralkan kejadian-kejadian ya, termasuk adanya monyet yang masuk ke kota memanjati tiang listrik, kemudian di trafo dia pegang kontak dan jatuh mati. Itu sesuatu yang sebenarnya sangat miris untuk kita yang senang di lingkungan hidup ya. Apalagi sekarang kita lihat masalah sampah juga ya, itu menjadi masalah besar. Nah itu yang sebenarnya kita coba dari diri kita dulu ya, bagaimana supaya mengurangi pemakaian sampah yang nggak bisa didaur ulang. Ya kan, kalau sampah itu kita cerita 3R ya. Bagaimana reduce dan recycle. Nah di sana itu sebenarnya ada yang kita coba kurangi, yaitu plastik. Karena plastik ini dia sekitar 500 tahun baru bisa kembali.
hal-hal demikian ini sebenarnya kembali ke diri kita dulu ya. Oke, silakan dari ketua, apa yang gambaran apa yang mau diberikan nih kira-kira? Ya baik Pak, jadi saya lupa tadi menceritakan bahwa saya juga ingin bertanya-tanya pada saat itu mereka ingin lomba, tapi lombanya tentang tema lingkungan. Padahal kita dari debat hukum, padahal kita adalah anak hukum, yang mungkin secara latar belakang kita sudah berbeda jauh apa yang menjadi temanya nanti dan konsepnya. Tapi saya mempertanyakan kepada mereka mengatakan bahwa siapa aja, gas aja. Kalau bahasa Medan mengatakan aman aja itu lek. Jadi, tapi yang saya salut sama melihat mereka bahwa ada pun tema tentang lingkungan, tapi tetap ada juga kebijakan tentang peraturan perundang-undangan juga yang dibahas mereka. Artinya ada dapat dari peraturan perundang-undangan, ada juga yang bisa dijelaskan mereka dari tentang lingkungan yang terjadi. Dan juga salah satu mosi yang saya lihat yang terakhir yaitu tentang sampah ataupun tentang penghijauan lingkungan itulah yang saya lihat dari mereka. Tapi yang saya selalu melihat mereka itu mereka tetap mau belajar dari buku secara normatif mereka dan secara langsung, dan juga yang menjadi ilmu yang dari mereka walaupun adik semester gitu, adik kelas, mereka tetap mau belajar dari buku-buku secara mereka walaupun secara latar belakang tidak mengerti tentang lingkungan, tapi mereka bisa mengerti dengan dibantu dengan dasar undang-undang, dibantu juga dengan penjelasan dari buku dan juga dengan beberapa kasus mereka kuatkan itu dan akhirnya mereka bisa dapat lebih mengerti. Itu yang saya salut mengingatkan juga ya. Jadi harus salut juga kepada mereka ya. Ya salut sekali. Ya memang kita tahu nih ya, sebenarnya masalah lingkungan kalau kita cerita ya, itu undang-undang yang banyak tersentuh pada perusahaan saat ini itu perizinan lingkungan hidup ya, makanya setiap lingkungan ada persetujuan ya, bagaimana lingkungan itu boleh nggak diadakan investasi di sana. Yang selain dari itu mengenai AMDAL-nya dan lain-lain, itu semua masalah lingkungan yang apalagi B3 ya, B3 itu kehidupan kita sangat tergantung di sana. Kalau pabrik yang dibangun di sana, asapnya, kemudian baunya dan lain-lain, masalah limbahnya itu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Makanya dibangunlah ada kawasan ekonomi khusus yang untuk menempatkan di mana industri, di mana pemukiman yang memang harus dipisahkan. Nah ini sesuatu yang sebenarnya di undang-undang yang harus banyak dibicarakan tentang lingkungan ini, karena dia merupakan kebutuhan dari kehidupan manusia untuk bertahan. Banyak sekali pabrik yang membangunnya karena kehidupan kita ini. Kenapa undang-undang ini kita anggap peraturan ini bisa membangun kehidupan kita yang lebih sejahtera? Karena di sana itu dia membuat tata kelola yang benar ya, kemudian membuat kebijakan yang benar untuk bagaimana kehidupan di sana bisa berjalan dan bisa sustain, bisa berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, jadi yang selanjutnya kira-kira siapa yang dirasakan sebagai pahlawan yang selalu muncul ketika pada titik-titik yang genting atau titik-titik ketika masalah ini jadi sesuatu yang kadang kalau udah debat kan pernah nggak keluar keringat dingin kira-kira ya? Pada saat itu bagaimana kira-kira? Coba ceritakan sekitar itu kira-kira bagaimana? Nah kalau dari saya pribadi mungkin bagi saya ya there is no superhero gitu ya, we're team and we're all superheroes gitu. Jadi kita nggak ada pahlawan gitu ya, nggak ada pahlawan. Kita adalah tim, dan bagi saya keberhasilan sebuah tim itu bukan hasil kerja pribadi gitu, tapi kerja tim, kerja bersama. Jadi bagi saya memang bukan kehebatan seseorang, tapi support dari teman, kemudian juga usaha pribadi, itulah yang membuat kita klop gitu. Jadi kalau dari saya mungkin ada situasi genting misalnya ketika lawan secara tidak terduga itu mengeluarkan argumentasi yang sangat kuat. Oh, bagaimana cara kita membantahnya? Gitu ya. Jadi akhirnya dalam sesi perdebatan itu pasti kita mendiskusikan ini kira-kira apa gitu. Kalau teman kita punya saran diberikan apa kira-kira yang akan argumentasi yang tepat untuk membantahnya. Kemudian kalau misalnya dia juga yang didesak karena ada beberapa pembicara ya. Jadi ketika momen misalnya Hani yang berbicara kemudian dia diinterupsi dengan argumentasi yang kuat,
kita akan coba untuk bantu dia. Misalnya dia ngeblank tiba-tiba, oh kita akan coba bantu dia. Kemudian misalnya ketika Yoel juga ngeblank, kita akan bantu dia dengan memberikan, oh ini. Misalnya kemarin Hani, contoh nyatanya adalah diserang misalnya, dalam konteks dia menjelaskan landasan yuridis gitu. Kemudian dia diserang dari perspektif ekologis dan ekonomis gitu. Kalau kita memaksakan pendekatan legal formal, maka otomatis ada hak-hak yang dicederai, akan terjadi ketimpangan gitu. Undang-undang ini akan menciptakan ketimpangan. Kemudian akan ada lingkungan yang rusak gitu. Kemudian kita mencoba membantu Hani dengan memberikan argumentasi, misalnya dengan memberikan solusi gitu. Jadi selain memberikan argumentasi, kita memberikan solusi juga. Oh, sampaikan aja solusi kita Hani, supaya mereka juga yakin gitu, supaya kita tidak hanya cuma mempertahankan posisi kita gitu kan, status quo sebagai pro atau kontra, tapi kita memberikan solusi yang konkret dan mekanisme yang nyata. Jadi dengan itu saya kira kita bisa mengatasi situasi genting dengan memberikan solusi dan saling membantu satu sama lain. Jadi there is no superhero, we're all heroes gitu. Ya, sebenarnya istilahnya sebenarnya nggak ada Superman, nggak ada super team. Oke. Nah, saya kira itu sesuatu yang menarik sekali. Bagaimana sebenarnya kerjasama itu harus saling mendukung, ya. Nah, pada titik itu tentu kita tahu ada yang ditarik ke norma hukum, ya. Kemudian dilihat dari berbagai sisi lah, politik, ekonomi, sosial, budaya, semua disentuh. Melihat bagaimana kelemahan yang dari pro atau kontra ini, kelemahannya di mana? Di sana yang coba dipojokkan, ya. Oke, kira-kira dari Ani gimana? Kalau dari saya sendiri, menurut saya ya semuanya sih superhero-nya Pak, karena memang benar seperti yang dikatakan Wage, setiap siapapun yang terkadang membutuhkan bantuan atau ngeblank lah di saat perbuatan, kita bertiga itu kan terkadang satu tempat, terkadang tidak, tapi tidak pernah putus komunikasi gitu Pak. Jadi kalau misalnya memang ada yang dirasa perlu bantuan, semuanya saling membantu. Memang kayak pernah suatu saat saya ngeblank di dalam perdebatan, karena menurut saya ya itu terkadang undang-undang itu sendiri kan bisa ditempatkan di pro, bisa ditempatkan di kontra. Jadi kayak dasar hukum saya itu terbantahkan, padahal itu juga penguatnya sebenarnya. Jadi itu juga sebenarnya bisa kita lihat bahwasannya undang-undang itu bisa diletakkan di positif, bisa juga diletakkan di negatif atau di kontranya. Jadi kayak mereka bilang, udah nih, gak usah terlalu diapakan, langsung aja ke solusi kita. Karena untuk apa berargumentasi tanpa solusi? Karena kan karena adanya masalah kita harus memberikan solusi. Jadi mereka selalu bilang kayak langsung utamakan solusi kita. Jadi mereka nggak menganggap kita hanya omong saja tanpa memberikan solusi gitu sih Pak. Jadi ya tiga-tiganya saling support aja Pak. Ya, saya kira ini sesuatu yang perlu kita garis bawahi, bahwa argumen apapun yang kita munculkan itu kita harus end up dengan solusi. Karena itu mengunci debat-debat usir. Karena dianggap debat itu kalian asal debat, nggak punya suatu solusi. Tapi ketika debat itu kita ending dengan solusi, dia tinggal ada nggak alternative solution. Kalau dia nggak ada alternative solution, berarti dia harus mengakui inilah solusinya, ya, solusi satu-satunya untuk topik tersebut, ya. Dari Yul kira-kira? Kalau dari saya sih mungkin Pak memahami atau melihat jalannya perdebatan itu ya Pak. Dari situ nanti kita dapat bahwasannya misalnya saya berbicara dari aspek filosofis, aspek yuridis ataupun aspek sosial. Nah, ketika ada yang bermasalah ataupun yang ngeblank Pak pada saat penyampaian saya, mungkin hal itu akan diperbaiki nanti di pembicara ketiga ataupun di pembicara kedua Pak, dan bahkan akan diperbaiki di saat closing statement. Nah, ketika hal itu juga ada kekurangan bagi teman kami ataupun ada kekurangan dari tim kami, mungkin hal itu akan diselaraskan. Contohnya kayak kemarin juga Hani ada blank dihadap karena dia diserang interupsi, jadi agak ada rasa blank ataupun langsung tremor gitu. Jadi Wagi agak kesal kemarin. Nah, jadi Wagi dapat apa Pak? Menyimbangkannya ataupun menutupi kesalahan tersebut di bagian closing statement Pak. Mungkin seperti itu. Ya, memang kadang ketika kita diserang dengan titik lemah kita, karena memang orang kalau melihat itu dia ini titik lemahnya. Kemudian tiga-tiga sudah dipelajari, titik lemah A, B, C pasti lain. Ketika dia berbicara dengan B, titik lemahnya dia tahu, dia pasti ajar titik lemahnya. Nah, pada saat itu titik lemah di sini adalah titik plus di
kanan kiri. Nah, tinggal bagaimana tadi cerita. There is no Superman, but there is a super team. Pada saat itu tunjukkan super team itu. Di sini plusnya, di sini mainnya. Sehingga di sana itu dipatahkan oleh orang-orang yang diserang tadi mundur sendiri nggak apa-apa. Tapi bukan malah kita sendiri, kamu kok jadi blank. Nah itu dia, itu memang dia tahu lemah itu dihajarnya. Nah itulah kekuatan super team itu menunjukkan tidak salah saling menyalahkan, tapi saling mendukung. Ya, oke. Nah itu memberikan apa? Kira-kira masukan untuk yang kita dengar bersama. Siap. Kalau dari pendapat saya pribadi, saya memang sangat setuju dengan perkataan Bapak yang mengatakan bahwa super team tidak ada yang di Superman ketika kita dalam lomba debat, apalagi di lomba debat yang bisa dikatakan secara formal gitu. Beda dengan semi formal dan juga formal. Kita berbicara secara formal yang ada pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga. Dan ketiganya ini memiliki keseimbangan dan juga harus seimbang ketika dalam proses penyampaian. Tidak ada boleh tumpang tindih gitu. Namun ketika mereka di dalam proses itu Pak, mereka pada saat awal progres ingin lomba debat, saya ada mentor yang telepon yaitu Bang John yang mengatakan bahwa mereka ini Yoel masih ada kekurangan dan juga Hani juga masih ada kekurangan. Kekurangannya seperti apa? Hani terkadang terlalu cepat dalam proses penyampaian dan juga Yoel terkadang terlalu fokus sama teks yang diberikan gitu. Jadi mereka tidak masih ada kekurangan, tapi boleh nanti kamu sampaikan ketika nanti mereka di dalam proses ingin menguji coba di depan kalian. Nah itu juga saya sampaikan kepada mereka, dan ternyata ketika pada saat mereka saya kritik dan saya kasih saran, mereka terima. Dan ketika ada kritik dan saran itu mereka tidak sakit hati, malah mereka introspeksi diri, perbaiki diri, dan akhirnya mereka bisa lebih bagus lagi. Dan juga dengan disimbangi oleh teman kami UAG yang menyimbangi tentang progres mereka, akhirnya mereka bisa lebih bagus. Dan ketika pada saat penyampaian mereka tidak terlalu fokus sama laptop mereka, tidak terlalu fokus terlalu cepat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dan juga cara penekanan dalam menyampaikan itu poin pentingnya di dalam saat memberikan solusi mereka mendapatkannya. Dan juga di dalam super tim yang mereka katakan bahwa saya percaya mereka memang benar-benar tim yang memang solid ketika dalam lomba debat itu. Ya, nah inilah yang kita ingin tunjukkan ya ke para mahasiswa, bahwasan ternyata membentuk sesuatu kita bukan menceritakan sesuatu apakah siapa lebih pandai, tapi bagaimana memadukan kepandaian itu menjadi sesuatu, membungkusnya menjadi sesuatu yang siap untuk kita ajukan bersama. Kita bisa merasa bahwa dengan adanya super tim ini hasilnya pasti berbeda. Ini namanya sinergi ya. 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 bisa 5, bisa 10 dari hasil ini. Oke, kita akhir masuk ke ujung pembicaraan kita. Tentu yang kita inginkan ada satu impian UKM debat ke depan antara roadmap nyata dan kemudian impian liar yang bagi banyaknya itu ya, liarnya ini ya. Mungkin bawaan dari bapaknya. Oke, dan impian liar apa yang mau disampaikan ke mahasiswa atau pendengar lainnya kira-kira ya. Silakan dari Wagi dulu. Kalau dari saya pribadi mungkin ya UKM debat yang fokus di bidang berdebat, berargumentasi, tentu orientasinya memenangkan kompetisi debat gitu. Jadi kalau saya sendiri punya target dan punya roadmap untuk kesana mungkin, dan juga akan didukung dengan program UKM debat gitu. Yang pertama kita harus memenangkan kompetisi debat konstitusi nasional gitu, karena kita adalah mahasiswa hukum. Jadi itu hingga kini belum tercapai dan masih diusahakan, dan pastinya saya yakin bahwa suatu saat itu akan tercapai. Jadi debat konstitusi nasional gitu, yang topiknya adalah hukum gitu. Kemudian kita nggak mau hanya sekedar go nasional gitu ya, kita mau go internasional juga gitu. Jadi dalam hati saya memang saya menargetkan bahwa suatu saat kita pasti harus tampil di panggung-panggung internasional untuk berdebat. Dan saya memang coba riset beberapa lomba debat internasional gitu ya. Saya tracking, oh kita punya potensi nggak untuk masuk ke sini gitu. Setelah saya lihat, oh ini bukan setiap tahun, dan saya kira juga perlu diprogramkan oleh UKM debat dan juga disupport oleh stakeholder, misalnya fakultas, universitas, dan juga dosen pembina gitu ya, untuk mencapai titik ini gitu. Jadi kita selesaikan dulu nih step by step. Nah tentunya kita akan punya berbagai
hal yang harus kita persiapkan untuk mencapai itulah roadmap tadi. Nah, kita pertama harus mempersiapkan kapasitasnya gitu ya. Kemudian juga kita harus persiapkan juga jalannya, aksesnya ke sana seperti apa gitu. Misalnya kapasitasnya seperti apa. Kalau kita hanya bisa go internasional, kita harus punya keterampilan gitu ya. Kita harus punya keterampilan berbahasa Inggris. Nah, itu dia perlu dilatih juga gitu. Jadi dilatih secara individual bukan debat, kemudian juga dilatih. Ada mentoring dari alumni-alumni yang punya kapasitas untuk melatih itu gitu. Jadi itu saya kira roadmap-nya. Kemudian di sisi aksesnya, ada nggak orang yang bisa menjembatani kita untuk mengakses lomba ini, kira-kira gitu. Jadi kalau ada misalnya kapasitasnya tapi nggak ada aksesnya, kan sia-sia juga gitu. Jadi saya harap ada kapasitas, pembangunan kapasitas, pemberdayaan kader, kemudian juga ada akses terhadap lomba-lomba seperti itu gitu. Termasuk misalnya soal pendanaan, kemudian support gitu ya, baik itu material maupun non material gitu ya. Jadi setelah ada aksesnya, kemudian di panggung-panggung ini itu tergantung dari persiapan-persiapan kita yang sudah kita bangun tentunya dari lama. Jadi jelas bahwa kita punya target dan punya roadmap-nya, dan saya kira itu perlu dukungan dari banyak orang, banyak stakeholders juga, termasuk UKM Debat, Fakultas Hukum, dan juga Universitas HKBP Indonesia, dan juga orang-orang yang peduli terhadap universitas dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Iya, saya kira ini sesuatu yang sangat baik sekali. Jadi kita bukan berani hanya di lokal, tapi kita sudah berpikir ke internasional ya. Nah, tentu saja berbicara ke internasional ini akan membawa kita ke wawasan internasional antar negara ya. Nah, biasanya kalau di hukum itu kita tahu bahwasan kalau dari hukum masing-masing negara kembali ke, kalau itu kita katakan adalah hukum positifnya, di mana keperluan dari kelompok rakyat tertentu sehingga menciptakan aturan main yang tertentu. Okay? Setiap negara tidak ada yang sama hukumnya ya. Jadi yang kita ingin adalah menambah wawasan kita dan mengetahui budaya kehidupan dari mancanegara tersebut. Ketika kita mengetahui bagaimana budaya hidup mereka, apa yang mereka perlukan sehingga mereka buat menjadi satu ketentuan hukum norma-normanya, jelas kita tentu bisa berargumen. Nah, yang pasti satu bahasa kita harus kita bagusin, itu ya. Nah, mungkin silakan dari Hani gimana? Kalau dari saya sendiri ya pastinya untuk UKM Debat, saya berharap sekali ini mungkin kami adalah satu hasil dari UKM Debat. Namun saya berharap bukan hanya kami hasilnya, tapi seluruh kader-kader yang ada di dalam itu untuk diberdayakan dengan apa dilakukan pendekatan-pendekatan. Contohnya kan seperti kita lihat kami ini lombanya lomba debat lingkungan hidup, bukan, mungkin ada juga membahas beberapa regulasi. Jadi menurut saya UKM Debat ini bisa saja, tapi memang harus kita fokuskan ke dalam debat hukum, tapi bisa juga kita meraih atau mengikuti yang lainnya. Jadi mahasiswa hukum, karena semuanya menurut saya hidup berdampingan juga dengan hukum. Namanya juga masyarakat, di situ ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi pastinya menurut saya UKM Debat ini jangan hanya menitikkan satu atau hanya memfokuskan beberapa, tapi kita lihat semuanya ini harus diberdayakan. Tapi harus kita lihat juga yang kita berdayakan memang ingin diberdayakan atau tidak. Tapi kita usahakan untuk memang jangan hanya satu yang maju, tapi semua maju. Dan mungkin ini yang kesekian kalinya lah hasilnya. Puji Tuhan menang di ranah nasional. Cuman memang benar seperti yang dikatakan Wage, mungkin kita boleh untuk mengusahakan di langkah sampai step yang internasional. Cuman untuk membuat suatu tujuan pasti ada sesuatu yang harus kita siapkan. Menurut saya persiapan-persiapan inilah yang masih harus kita bentuk dan masih kita harus persiapkan dengan baik untuk mencapai target yang luar biasa. Tapi saya berharap sih untuk seluruh teman-teman yang ada di UKM Debat ataupun nantinya yang akan bergabung, ya yang benar-benar mempersiapkan diri lah. Seperti banyak sekali yang bilang kayak join ke UKM Debat kan mau belajar, memang benar mau belajar, tapi jangan hanya mau belajar, pastikan dirimu memang udah siap atau sudah memang merasa kamu cocok di posisi debaters gitu loh. Jangan memang mau belajar tapi nggak mau mempersiapkan tujuan awalnya masuk UKM Debat itu apa. Jadi sering sekali saya bilang memang kita benar-benar mau belajar, tapi kita kan UKM Debat, otomatis kalau mau masuk udah harus bisa berdebat juga, paling tidak ya debat-debat walaupun belum yang sesuai banget atau belum formal banget, cuman memang harus sudah punya satu skill, itulah skill berdebat untuk biar kita berjalan dengan lancar nantinya mau di antara Sumatera Utara, nasional atau internasional, nanti kita udah ada pokoknya bibitnya lah. Jadi semoga teman-teman ikut semangat untuk berkembang lagi nantinya.
Jadi sebenarnya kalau debat itu dia lintas keilmuan. Jadi kita kadang nggak cerita hanya di hukum saja. Maka ketika kita belajar juga itu, kita sering membawanya ke satu pandangan kehidupan dulu. Dalam kehidupan nyata itu ternyata ada masalah apa? Masalah sosialnya, masalah ekonominya, atau masalah hukumnya, dan lain-lain. Nah ini yang harus kita ketahui. Jadi kita tidak pada satu keilmuan saja, ya. Oke, terima kasih. Silakan, Yul. Kalau dari saya Pak, mungkin harapannya untuk UKM debat mungkin bisa meraih prestasi-prestasi lagi Pak. Kalau bisa seperti harapan WAGE, kancah internasional, kenapa tidak? Namun kan kembali lagi bagaimana sumber daya manusia dari UKM debat ataupun kader-kader dari UKM debat mau untuk belajar, mau untuk berkompetisi Pak. Dan juga saya mau nitipkan pesan kepada teman-teman UKM debat, kalau teman-teman ingin maju untuk bertanding ke debat, marilah rajin membaca, karena kunci dari kita berdebat yaitu membaca, seperti yang sering dikatakan WAGE kepada kami Pak, bahwasannya kita itu harus rajin membaca. Kalau kita sudah menguasai substansinya, terhadap teknisnya nanti bisa kita pelajari di situ. Tapi kalau kita sudah mengisi pemikiran kita dengan substansi yang sudah kita kuasai dari sumber-sumber buku, pasti kita akan menguasai jalannya perdebatan nanti. Dan juga kepada teman-teman UKM debat, mungkin saya percaya dan yakin Pak bahwasannya tidak hanya kami kader UKM debat yang mau maju, banyak kader UKM debat yang mau maju ke depannya, banyak kader UKM debat yang mau berprestasi, namun masih kurangnya akses dan dorongan dari pihak luar seperti stakeholder yang mau bekerjasama dengan kami. Dan juga saya mengatakan kepada kita di sini bahwasannya untuk menunjang prestasi dari mahasiswa atau UKM diperlukannya dorongan dari fakultas maupun universitas Pak. Seperti yang sudah dikatakan WAGE tadi, adanya bantuan stakeholder dari berbagai sumber Pak. Istilahnya kan ketika UKM debat sudah mempunyai sumber daya manusia yang siap bertanding dan mempunyai kader-kader yang ingin bertanding, namun ada kendala ataupun akses yang ingin dicapai untuk mencapai itu Pak. Nah harapannya juga ke depan fakultas ataupun universitas dapat memperhatikan sumber-sumber daya manusia, karena yakin dan percaya bahwasannya mahasiswa-mahasiswa di Universitas HKBP Indonesia Medan tidak hanya di Fakultas Hukum mempunyai bibit-bibit unggul untuk mau bertanding ataupun berprestasi ke luar kampus, luar provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional Pak. Mungkin sekian sih Pak. Iya, jadi ini diharapkan juga bahwasan dari pihak universitas atau khususnya fakultas memberikan suatu dukungan penuh agar klinik STM yang ada ini lebih banyak lagi melakukan kegiatan-kegiatan dan berani bermimpi, ya. Oke, saya kira ini tentu saja di dalam tim yang sudah terbangun ini yang kita harapkan juga ke depan itu maunya bukan hanya satu tim, ya, maunya ada 10 tim. 10 tim ini debat dulu main dalam topiknya, sekarang kita bawa ada viral ini, bawa topik ini jadi debat. Karena debat itu ujungnya yang kita harapkan adalah solusi, bukan debat pada masalah, tapi debat pada siapa pemberi solusi yang betul-betul langsung menutup topik tersebut. Itu yang hebat, ya. Oke, silakan mungkin dari ketua lain. Ini banyak harapan. Nah, kira-kira gimana? Ya, tentu sebelum saya ingin memberikan harapan mungkin Pak, saya ingin sedikit menceritakan bahwa pengalaman saya, kebetulan tahun lalu saya pernah mengikuti yang namanya pertukaran mahasiswa merdeka di kampus yang cukup top di Indonesia, yaitu Universitas Padjadjaran. Dari situlah saya belajar Pak, bahwasanya ketika mereka di dalam mahasiswa, mereka tidak terlalu berfokus sebagai penyelenggara, namun mereka selalu berikut berkompetisi dan selalu mengimbangi tentang apa yang bakat dia dari dalam dirinya juga, dan juga dari universitas selalu membantu. Dan juga yang saya lihat bahwa ketika saya jadi ketua UKM debat, itu mimpi besar saya dan juga PR, bahwasanya ketika teman-teman dari unit kegiatan mahasiswa debat, saya percaya bahwa mereka itu punya potensi, punya kekuatan, hanya kekurangannya adalah keberaniannya tidak ada. Nah, makanya saya mengatakan bahwa apa tujuan kita masuk UKM debat? Apakah hanya sebagai penyelenggara ikut kepanitiaan? Saya pikir tidak. Tujuan kita adalah untuk berkompetisi dan ikut lomba debat. Kita menjadi ini wadah kita, ini menjadi tempat kita untuk bisa saling belajar, saling berkompromi, dan saling
menunjukkan bahwa kita bisa benar-benar berdebat. Dan marwah di dalam Fakultas Hukum, saya pikir adalah UKM debat dan juga ada UKM yang namanya JMCC gitu. Kita bisa ikut berkompetisi di luar sana. Dan saya belajar ketika di Universitas Padjadjaran itu Pak. Kalau mungkin secara prestasi saya sangat bangga, namun secara prestasi yang mereka miliki mungkin mereka udah sampai ke tingkat internasional. Mungkin kita masih belum apa-apanya dalam tingkat prestasi. Maka dengan itulah mimpi besar bahwasanya Fakultas Hukum harus memperhatikan yang namanya UKM debat, bahkan UKM JBMCC untuk dapat lebih berkompetisi di luar sana, agar mahasiswanya itu bisa berani dan lebih kuat lagi nantinya. Tidak hanya akses bisa belajar, tapi dibantu secara finansial mungkin ataupun secara tempat untuk kita saling berdiskusi bareng gitu. Dan satu kata yang pernah saya ingat bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan begitu juga untuk UKM debat, kalau tidak berani untuk berdebat, kapan kita dapat merasakan kemenangan dan juga kebenaran itu dan ilmu baru itu. Mungkin itu mimpi saya dan PR besar untuk saya pribadi jadi ketua UKM debat saat ini Bapak. Terima kasih banyak. Ya, saya kira menjadi ketua itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi bagaimana membuatnya jadi kenyataan ya, menjadi kenyataan dengan memotivasi, mengkaderisasi dan lain-lain. Itu merupakan suatu tugas yang sangat suci, dan tentu saja akan sangat bangga apabila dengan hari ini mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang bisa membanggakan Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum di Indonesia ini. Kita tahu tentu banyak pendengar dari para dosen etik dari universitas dan fakultas akan memberikan harapan-harapan yang kita harapkan bersama bagaimana ke depan kita ini bisa lebih baik. Nah, dari pagi penuh tawa dan kisah nyata ini semoga semua pendengar ya mendapat virus positifnya, jangan virus negatifnya. Virus positifnya yang kita harapkan ya, juara bukan soal medali, tetapi siapa yang sebenarnya berani naik ke ring. Naik ke ring. Nah, untuk siap gagal, bukan siap menang dulu ya, siap gagal ya, tapi fokus kita adalah bagaimana memenangkannya. Tapi kita harus siap gagal, tapi fokus itu yang harus kita menangkan. Jadi terima kasih untuk pahlawan-pahlawan yang ada di Fakultas Hukum ini. Nah, tentu saja yang hari ini bukan merupakan sesuatu dari ending, tapi ini malah menjadi pemicu ke depan ya. Jadi kita harapkan banyak dari kaderisasi nanti akan mengikuti jejak yang ada kita bicarakan di pagi hari. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.